Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di bagian cerah ini. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan peran penting, yaitu tentang keajaibannya. Sebelum saya ingin menyampaikan pembahasan pada hari ini, marilah kita bersolat asgal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Dan Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bersabda, "Innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya semua ibadah itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di hari yang cerah ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu penting bagi kita semua, yaitu tentang keajaiban niat. Karena yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain adalah dalam Islam itu kita punya sebuah ibadah yang sifatnya ibadah batin. Artinya secara zahir tidak terlihat itu ibadah. Secara zahir mungkin dia tidak berkeringat, dan secara zahir pun dia mungkin tidak mengucapkan apa-apa, tetapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa, kadang melebihi orang yang melakukan ibadah-ibadah atau amal saleh secara zahir. Jadi apa ibadah itu? Yaitu ibadah hati yang dikenal dengan nama niat. Jadi bicara tentang niat ini bukan cuma sekedar fikih bahwa segala ibadah itu harus diawali dengan niat. Ada yang berpendapat niat harus diucapkan, ada juga yang berpendapat niat itu perlu diucapkan. Yang penting dia jelas. Yang penting ada juga yang berpendapat niat itu tidak perlu diucapkan, karena yang penting dia jelas dalam hatinya. Wallahu a'lam. Kita hargai setiap pendapat fikih. Tetapi saya ingin sampaikan khususnya pada para jemaah bahwa bukan urusan fikih lah yang kita bahas di sini. Namun lebih kepada hikmahnya, bahwa niat itu bukan hanya menjadi rukun ibadah, tetapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi niat bukan hanya rukun ibadah, tetapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi amal-amal kita itu bukan tergantung apa yang kita kerjakan, tetapi tergantung dengan apa yang kita niatkan. Ada orang yang secara zahir dia sempurna ibadahnya, tetapi tidak ada pahalanya. Kenapa bisa? Karena niatnya rusak. Ada juga orang yang secara zahir ibadahnya sedikit kurang, tetapi pahalanya sempurna. Kenapa bisa? Karena niatnya itu sempurna. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadis yang lain, Allah nggak lihat pada penampilan kalian, Allah nggak lihat
pada perbuatan kalian. Dan dalam riwayat yang lain juga, Allah nggak lihat pada harta kalian, tetapi Allah melihat pada isi hati kalian, yaitu niat. Makanya niat itu adalah rukun ibadah. Artinya kalau kita lagi puasa, nggak akan sah puasa kita kalau kita belum niat. Tapi ternyata niat tidak hanya itu, melainkan niat itu sendiri adalah seperti yang saya katakan tadi, ibadah. Niat itu adalah ibadah. Bukan cuma hanya rukun, tapi niat itu adalah ibadah. Tetapi niat itu sendiri adalah ibadah. Makanya mulai sekarang saya ingin mengajak para jemaah semua untuk memperbanyak niat. Misalnya kita sedang tilawah dan kemudian tilawah kita ini diketahui oleh teman-teman kita, diketahui oleh semua keluarga kita. Semisal terkadang buat seorang suami dan istri bisa menjadi riya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya melakukan ini untuk dipuji oleh pasangannya, dipuji oleh anak-anaknya, dipuji oleh orang yang tuanya, dipuji oleh calon dan dipuji oleh sahabatnya. Hanya karena itu, hal itu sudah melenceng, sudah nggak ikhlas, sudah riya. Berarti tilawahnya selama ini yang dilakukan tuh seharusnya mempunyai pahala yang besar, jadi nggak bernilai apa-apa. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita akan rugi banget. Sehingga kalau semua amal saleh ini gugur pahalanya hanya gara-gara kita nggak hati-hati dalam urusan niat, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bisa? Ya karena kita salah niat. Kemudian kita harus memperbanyak niat. Contohnya, misal kita ingin khatam Al-Quran selama 1 bulan, maka kalau niat kita benar, belum juga kita baca Al-Quran sebelum 1 bulan itu, kita sudah dapat pahala menghatam Al-Quran secara utuh. Keren ya? Itulah keajaiban niat. Makanya niat itu bukan hanya main-main. Niat itu adalah ibadah. Jadi dengan niat saja sudah sempurna ibadah kita. Sempurna. Maka dalam pembahasan hari ini saya ingin menyampaikan 2 hal yang penting. Yang pertama, niat itu bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi perbanyaklah niat. Kedua, perbaharilah niat. Kenapa? Karena niat bisa berubah dalam waktu yang singkat tanpa kita sadari. Sedikit saja ada orang yang mengusik kita, hati kita untuk ikhlas. Ada saja orangannya, maka ayolah perbaharui niat. Caranya dengan gimana? Caranya yaitu dengan hati kita luruskan, dengan berdoa, ya Allah, ini bukan karena manusia ya Allah, ini bukan karena dipuji ya Allah, dan ini bukan karena di like, dan ini bukan karena ingin trending di sosial media, karena ingin Engkau lah ya Allah, hanya karena Engkau ya Allah. Maka segera perbarui niat. Dengan mudah-mudahan dengan kita menjaga niat, semua ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan yang belum sempurna saat ini kita lakukan bisa bernilai pahala, bisa bernilai sempurna karena niat kita yang sempurna. Barakallahu fikum. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.